6 days before Easter. 6 hari sebelum Paskah. Mari kita baca ayat-ayatnya di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. 6 hari sebelum Paskah. Namun kalau saudara naik sedikit di pasal 11 ayat 54, Yesus itu baru saja lockdown. Dia lockdown kenapa? Karena selesai dia membangkitkan Lazarus, dia mau dibunuh. Maka firman Tuhan mencatat dia pergi mengungsi mendekati padang gurun. Dia bersama dengan murid-muridnya, dia bersembunyi di sana ya. Dia lockdown di sana. Tidak ada orang yang tahu. Pas 6 hari sebelum Paskah, dia datang ke satu tempat yang namanya Betania. Tidak dicatat Yesus datang ke tempat lain. Tapi dikatakan Betania. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa Yesus datang ke Betania? Kalau sudah perhatikan, Yesus itu paling senang datang ke Betania. Karena letaknya juga dengan Yerusalem. Kalau dia pergi Yerusalem, dia nginap pasti ke Betania. Mengapa Yesus senang datang ke Betania? Saya mau beritahu, karena di Betania ada satu keluarga yang mengasihi Yesus. Amin, haleluya. Yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Haleluya. Makanya Yesus paling senang, dia kemana-mana selalu nanti larinya ke Betania. Ternyata Yesus itu juga senang loh kalau kita mengasihi dia. Senang dia tinggal di rumah kita. Saya yakin Yesus hadir di dalam rumah-rumah sidang jemaat. Amin. Karena di setiap rumah tangga ada orang-orang yang mengasihi Yesus di situ. Berkumpul bersama-sama. Percayalah, Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Nah saudara-saudara, dikatakan ketika dia tiba di tempat itu, maka ada perjamuan. Mereka mengadakan perjamuan, makan-makan, resepsi. Dan dikatakan 3 orang ini, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus, maka mereka mengambil bagian mereka masing-masing untuk melayani Yesus. Nah inilah yang saya mau fokuskan untuk melihat 3 pelayanan ini. 3 pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan itu senang dilayani. Kita seringkali cuma bicara Tuhan Yesus melayani kita. Ya betul, tapi jangan lupa Tuhan itu juga senang kalau dilayani saudara-saudara. Dia juga menunggu, dia juga menanti kita melayani dia. Nah sekarang mari kita melihat 3 macam pelayanan yang menyenangkan hati Yesus. Yang pertama adalah pelayanan Marta. Saya ulangi, ada kalimat di dalam Yohanes pasal 12 ayat 2. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Pernah dengar kata ini? Tentunya saudara pernah. Di mana? Di Injil Lukas pasal 10. Marta melayani, selalu melekat ini. Yang namanya Marta itu suka melayani Yesus. Dia suka bersusah-susah, dia suka bersibuk-sibuk untuk Yesus. Mungkin dia suka punya keahlian memasak. Wah dia tahu Yesus senangannya apa? Dimasakkan oleh Marta ya. Dia punya karunia melayani. Dan kata pelayanan itu atau melayani di dalam bahasa asli dipakai kata
diakonio. Pernah dengar bukan? Dari kata diakonio inilah muncul yang namanya pelayanan diakonia. Kita banyak mendengar, oh diaken, diakonia. Tapi seringkali kita tidak mengerti bahwa kata diakonia itu artinya melayani. Bersibuk-sibuk, susah-susah, diakonia. Marta diakonia. Saudara tahu enggak arti diakonia ini? Para diaken, saudara harus siap untuk jadi seksi sibuk. Bersibuk-sibuk. Orang lain bisa duduk tenang-tenang, mungkin yang namanya diaken, wah dia lari sana sini, melayani tamu, melayani ini, melayani itu, melayani sound system, melayani itu, semua pekerjaan diakonia. Dan saya mau katakan bahwa pelayanan diakonia ini penting. Ibadah kita tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa pelayanan ini. Pelayanan diakonia ini penting untuk berjalannya, untuk kelancaran ibadah. Ada orang yang bersibuk-sibuk, bersusah-susah, berdiakonia, melayani Tuhan. Dan saya mau katakan kalau itu adalah panggilan saudara, kalau saudara merasa itu adalah bagian saudara, maka harus saudara lakukan dengan penuh sukacita. Dengan kerelaan hati, itu penting saudara. Kalau memang saudara memang terpanggil untuk pelayanan itu, mari lakukan dengan penuh sukacita. Marta bukankah pernah juga mengalami pergumulan dalam hal ini? Dalam Lukas 10, dia sempat, katakanlah dia bersungut-sungut pada Tuhan. Tuhan, tuh lihat tuh, aku sibuk-sibuk kayak gini, tanganku kotor gini, aku sampai berpeluh. Tapi adikku enak-enakan duduk. Nah, saudara-saudara ya. Dan Tuhan di situ agak memberi teguran kepada Marta. Tapi saya lihat rupanya Marta sudah belajar. Saya tidak melihat di dalam Yohanes 12 ini dia berkeluh kesah kepada Tuhan, tidak. Tapi dia melayani dengan sukacita. Kenapa? Karena dia sekarang alami kasih karunia Tuhan. Haleluya. Di pasal 11 dia alami bagaimana Tuhan sudah menolong keluarganya. Membangkitkan Lazarus. Dia alami kasih Tuhan. Sekarang dia benar-benar melayani Tuhan dengan penuh kerelaan. Haleluya. Saya yakin kalau saudara mengerti kasih Tuhan, saudara alami kasih Tuhan, saudara melihat betapa baik Tuhan itu, saudara tidak akan melayani Tuhan dengan terpaksa. Saudara pasti dengan penuh sukacita melayani. Haleluya. Dan ini penting saudara. Nah mari kita melihat satu nasihat dari Rasul Paulus. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Haleluya, saudara juga bisa menjadi bintang. Bukan selebritis tapi bintang-bintang di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena saudara melayani dia dengan penuh kerelaan. Haleluya. Sekarang kita mau melihat pelayanan yang kedua. Pelayanan Maria. Karena memang fokus daripada perikop ini di sini. Pelayanan Maria. Kita sudah melihat tadi, Maria mengurapi kaki Yesus dengan setengah kati minyak narwastu yang mahal harganya. Di Injil Markus dikatakan bukan sekedar itu, tapi dia pecahkan leher buli-buli itu. Namanya minyak wangi itu pasti tempatnya itu luar biasa indahnya, bukan? Banyak orang minyak wanginya sudah habis tapi tempatnya dikoleksi ya. Saya yakin itu bukan sekedar tempat, tapi tempat yang benar-benar indah, yang bagus, tapi dikatakan Maria pecahkan leher buli-buli itu. Apa artinya? Sudah nggak bisa dipakai lagi. Artinya apa? Tidak ada reserve. Dan saudara tahu setengah kati itu berapa? Ternyata setengah kati itu sama atau hampir sama dengan 1 liter. Coba, ada enggak yang nyimpen atau punya minyak wangi satu macam ya? Jangan bermacam-macam, kalau bermacam-macam ya sudah 20 macam ya mungkin bisa saja. Tapi satu macam yang mahal, saudara ada enggak yang punya minyak wangi 1 liter coba? Memang enggak ada saudara. 1 liter
Dan saya percaya minyak wangi ini bukan sekaligus, tapi sedikit demi sedikit dibeli oleh Maria. Karena Maria juga ya punya pekerjaan seperti biasa orang. Dia bukan orang yang kaya raya yang langsung bisa beli, tidak. Dia beli sedikit demi sedikit. Mungkin hari ini 10 cc, mungkin lain kali ditambah 20 cc. Dia kumpulkan itu sampai jumlahnya 1 liter, saudara-saudara. Dan pada saat seketika itu, dia habiskan semuanya di kaki Yesus. Sebab itu tidak salah kalau Yudas berkomentar, "What is this? What are you doing, Maria?" Yudas dia kata, "Ini barang mahal. Apa kamu tidak sadar? Kok kamu habiskan dengan cara begitu?" Ini benar-benar pemborosan. Wah, semua mulai. Kalau satu orang mulai muncul, semua ikut-ikutan, saudara ya. Yang tadinya diam mulai ikut-ikutan. Makanya jangan suka ikut-ikutan ya, saudara-saudara ya. Kalau ikut-ikutan benar nggak apa-apa. Kalau nggak benar, ditegur sama Tuhan. Dan Tuhan tegur Yudas. "That's none of your business, Yudas." Bukan urusanmu. Itu urusan dia dengan aku. Haleluya. Dan ini bicara worship. Ini yang namanya pelayanan worship atau pelayanan koinonia, fellowship ministry. Maria punya hubungan tersendiri dengan Yesus. Kalau saudara kembali ke Lukas pasal 10, dia selalu duduk di kaki Yesus, mendengar, memperhatikan setiap perkataan Yesus. Dia punya ikatan batin yang mendalam dengan Yesus. Sehingga bagi Maria itu bukan pemborosan. Cinta itu tidak mengenal pemborosan. Ingat ya, waktu Anda masih PDKT ya, bapak-bapak masih PDKT dengan ibu-ibunya ya, dengan pacarnya. Tidak ada yang namanya pemborosan, tidak mengenal. Nah itulah saudara-saudara pelayanan yang namanya pelayanan koinonia, worship, extravagant worship. Worship itu extravagant, saudara. Worship itu mewah, worship itu pemborosan. Apa bukan pemborosan? Saudara cuma duduk di kaki Tuhan, berdiam di kaki Tuhan. Ada yang mungkin 1 jam, ada yang mungkin 2 jam. Mungkin kalau hari-hari biasa tidak mungkin itu bisa dilakukan. Karena itu pemborosan waktu. Time is money. Tapi itu mengingatkan kita, worship itu extravagant. Sesuatu yang mewah. Karena itu keluar dari hatimu yang mengasihi Tuhan. Apalagi kalau engkau menangis di bawah kaki Tuhan. Saya yakin Maria bukan hanya mencurahkan minyak itu, tapi minyak itu bercampur dengan air matanya. Dia begitu bersyukur kepada Tuhan. Dia tidak tahu lagi apa yang bisa, lebih baik yang bisa dia lakukan. Kecuali dia berikan minyak ini. Mari hari-hari ini saudara-saudara, kita mau banyak duduk di kaki Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Sekali lagi, cinta itu tidak mengenal pemborosan. Tidak ada namanya kata pemborosan dalam kamus cinta, itu tidak ada. Jadi kalau kita sudah mulai hitung-hitungan dengan Tuhan, kita harus koreksi. Mungkin kasih kita ini masih perlu di-upgrade. Yang namanya cinta itu saudara-saudara, tidak tahu apa itu pemborosan, dia tidak mengerti. Maria tidak mengerti kata pemborosan itu. Yang mengerti cuma Yudas. Ya saya percaya Tuhan juga ingin menikmati worship kita. Worship yang keluar dari hati. Bagaikan buli-buli yang pecah di hadirat Tuhan. Biarlah hati kita menyembah Tuhan dengan roh yang remuk redam. Hati yang pecah, tidak kau pandang hina, kata firman Tuhan. Kita mau tinggalkan dan kita mau masuk kepada pelayanan yang ketiga. Yaitu pelayanan Lazarus. Pelayanan yang paling enak ini. Kenapa dikatakan di situ? Dia tidak melakukan apa-apa. Tugasnya cuma satu, dia menemani Yesus makan. Senang ya saudara? Semua senang pelayanan Lazarus. Apa tidak senang? Cuma duduk menemani Yesus makan. Yang lain susah-susah ya. Martanya masak, Marianya mengurapi Yesus. Lazarusnya cuma makan saja saudara-saudara. Tapi saudara jangan terburu memberikan kesimpulan. Karena ternyata pelayanan Lazarus ini juga pelayanan yang beresiko. Coba saya baca di pasal yang sama, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Yohanes 12. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga.
Sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Pelayanan apa? Pelayanan Lazarus adalah pelayanan marturia. Jadi 3 pelayanan ini sudah ingat. Ini harus ada dalam gereja kita. Secara struktural kita juga ada yang namanya pelayanan diakonia, pelayanan koinonia. Lalu pelayanan marturia di mana nanti saya akan tunjukkan. Pelayanan marturia ini, kata marturia itu sebenarnya kata bersaksi. Marturia itu bersaksi, saksi. Menyaksikan apa? Ya menyaksikan kemurahan Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan nama Yesus, bersaksi akan kebenaran. Dan saudara-saudara, pelayanan ini punya resiko yang juga tidak sedikit. Sudah baca tadi, karena Lazarus banyak orang percaya kepada Yesus dan dikatakan Lazarus juga sasaran berikutnya. Setelah Yesus, Lazarus akan dibunuh. Makanya dari kata marturia akhirnya menjadi kata martir. Orang-orang yang mati karena imannya. Martir pertama di perjanjian baru adalah Yesus sendiri. Dia datang menyaksikan kebenaran dan dia harus naik ke kayu salib. Setelah itu Stefanus dan seterusnya. Dan sampai sekarang dan sampai kepada akhir zaman. Marturia. Pelayanan ini butuh iman yang teguh. Butuh keberanian. Tapi sebagai orang percaya kita harus pegang iman ini. Yesus berkata, orang yang tidak mengakui aku di depan manusia, aku tidak akan mengakui dia di depan Bapakku yang di sorga. Saudara-saudara, mari kita mau siap untuk bersaksi bagi Tuhan. Lalu siapa yang harus bersaksi? Siapa pelayanan marturia ini siapa? Yaitu kita semua. Yohanes 15 ayat 27. Tetapi kamu juga, kita yang percaya kepada Yesus, kita yang mengenal Yesus, kita yang yakin bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup. Maka dikatakan kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kita harus jadi saksi. Pelayanan marturia ini siapa? Semua orang percaya. Semua orang percaya satu saat dia harus mempertanggungjawabkan imannya. Makanya kita di zaman ini saudara, kita tidak boleh lagi ikut-ikutan. Iman kita cuma ikut-ikutan, anut, grup yuk. Orang ini kita ikut, orang ini kita ikut. Kita harus menjawab di hadapan Tuhan. Menurut kamu siapakah aku, Petrus? Benar Tuhan? Tuhan tanya kepada murid-murid. Menurut kalian aku ini siapa? Oh, kata orang ini, guru ini Elia. Yang satu bilang, oh katanya nabi ini. Yang satunya bilang, katanya nabi ini. Tuhan Yesus tidak tanya, katanya. Dia berkata, menurut kamu siapa aku ini? Mereka harus memberi pernyataan yang tegas. Yes or no. Dan Petrus berkata, kau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Amin Petrus. Itu adalah Bapakku yang berbicara lewat engkau. Ini saatnya saudara-saudara kita benar-benar harus punya iman yang mantap. Karena satu saat kita akan ditantang. Jadi kelihatannya pelayanan ini mudah bukan? Lazarus duduk makan bersama Yesus. Tapi itu tidak mudah, saudara-saudara. Dia harus siap untuk menjadi target pembunuhan. Haleluya. 3 pelayanan ini, saudara-saudara, yang Tuhan nantikan dari kehidupan gerejanya. Dan semuanya penting. Tidak ada satupun yang tidak penting. Koinonia penting. Diakonia penting. Marturia juga penting. Yesus adalah saksi yang hidup. Kalau sudah membaca di kitab Wahyu, dia adalah saksi. Yesus juga seorang marturia. Haleluya. Mari biar sidang jemaat benar-benar hari-hari di mana Anda meneguhkan iman saudara. Mengalami Yesus secara pribadi. Dan perjamuan suci itu juga salah satunya adalah pelayanan marturia. Ya, coba kita baca bersama-sama. 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kamu memberitakan, kamu menyaksikan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita tidak sadar kan, mungkin streaming kita ini akan dilihat oleh banyak orang. Dan itu sebuah kesaksian. Mengapa anak Tuhan, mengapa orang percaya mengadakan perjamuan? Karena kita percaya bahwa kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib Golgota itu untuk menebus kita. Darahnya yang dicurahkan itu untuk membasuh dosa umat manusia. Tubuhnya yang dipecah-pecahkan itu memberi hidup yang kekal. Kematian Tuhan kita beritakan. Kita duduk semeja dengan Tuhan. Seperti Lazarus. Mungkin kita tidak berbuat apa-apa. Tapi kita sedang memberitakan
tentang kematian Tuhan. Ini yang kami lakukan. Kami percaya Yesus Kristus Tuhan. Dia mati untuk kita. Dan dia sudah dibangkitkan pada hari yang ketiga juga untuk kita. Haleluya. Sebab itu lengkap sudah. Di dalam meja perjamuan sebagaimana halnya pada saat 2000 tahun yang lalu. Di meja, di satu tempat yang namanya Betania. Di satu rumah tangga yang terdiri dari 3 orang. Di situ ada pelayanan diakonia, koinonia, dan marturia. Semua lengkap. 6 days before Easter. Something happened in your home. Ada sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga anak-anak Tuhan. 6 hari sebelum Paskah. Tidak kebetulan, saudara-saudara. Dan saya percaya semuanya ini ada maksud Tuhan. Tuhan mau memulihkan keluarga. Sebab itu sebagai akhir kata daripada firman Tuhan, Yesus yang hadir di keluarga Betania, dia juga hadir di tempat saudara masing-masing. Mari kita sambut kehadiran dengan hati yang mengasihi dia dan hati yang rindu melayani Yesus. Tuhan Yesus memberkati.